Persebaya Surabaya, salah satu tim papan atas Liga 1 Indonesia, baru saja menyelesaikan pemusatan latihan mereka di Yogyakarta. Melalui kanal Instagram resmi mereka, Persebaya mengumumkan seluruh pemain dan ofisial telah kembali ke Surabaya pada Minggu, 28 Juli 2024. Pemusatan latihan ini ditutup dengan sebuah internal game, dan semua pemain dinyatakan dalam kondisi bagus. Mereka kini siap untuk menyambut tim launching game yang dijadwalkan akan berlangsung pada Minggu, 4/8, sebagai persiapan menghadapi Liga 1 2024-2025. Pengumuman ini disambut dengan berbagai reaksi dari para netizen, khususnya para pendukung setia Persebaya yang dikenal dengan sebutan bonek. Banyak dari mereka menyoroti satu isu yang menurut mereka masih belum teratasi, yakni krisis bek tengah. Dalam komentar-komentar yang membanjiri unggahan tersebut, terlihat kekhawatiran mereka terhadap lini pertahanan Persebaya yang dianggap masih belum cukup kuat untuk bersaing di papan atas Liga 1. Ayolah asingnya dilengkapi. Ojok setengah-setengah like pingin berbenah, tulis seorang netizen, yang secara implisit meminta manajemen untuk segera melengkapi kuota pemain asing, terutama di posisi bek tengah. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat peran vital bek tengah dalam mengawal lini pertahanan sebuah tim. Komentar lain juga menyoroti hal yang sama, seperti, bek MU tolong ditambahi Seng Apik, Ben Nenggak Ndrawasi, yang menyiratkan keinginan agar Persebaya mendatangkan bek tengah berkualitas untuk menghindari kebobolan yang tidak perlu. Nama Renan Alves muncul beberapa kali dalam komentar para netizen. Bek asal Brasil ini sebelumnya pernah bermain di Liga 1 Indonesia dan dikenal sebagai pemain yang tangguh di lini belakang. Renan iku loh jupuk NGK yakin aku Lex Slavko Damjanovic sing di duetno karo lokal official Persebaya, tulis netizen lainnya, yang berharap agar Renan Alves bisa didatangkan dan diduetkan dengan Slavko Damjanovic, bek tengah Persebaya saat ini. Renan Alves memang memiliki reputasi yang baik selama bermain di Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika para supporter berharap kehadirannya dapat memperkuat lini pertahanan tim. Krisis bek tengah ini tidak hanya dirasakan oleh segelintir supporter saja. Komentar-komentar seperti, kita masih krisis bek tengah, dan, fix butuh bek, menunjukkan bahwa kekhawatiran ini dirasakan oleh banyak pendukung. Mereka berharap agar manajemen Persebaya segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menambah kekuatan di lini belakang sebelum musim kompetisi dimulai. Pemusatan latihan di Yogyakarta sebenarnya merupakan bagian dari persiapan panjang Persebaya untuk menghadapi musim kompetisi yang baru. Selama pemusatan latihan, para pemain telah menjalani berbagai program latihan yang dirancang untuk meningkatkan kebugaran dan performa mereka. Pelatih Persebaya Paul Munster, yang dikenal dengan strateginya yang cermat dan terencana, tentu saja telah memanfaatkan waktu ini untuk membentuk skuad yang lebih solid dan kompak. Namun, sebaik apapun persiapan yang dilakukan, kekuatan tim tetap akan diuji saat kompetisi sebenarnya dimulai. Lini pertahanan yang kuat merupakan salah satu kunci untuk meraih sukses dalam sebuah kompetisi. Dalam hal ini, peran bek tengah sangat krusial. Mereka tidak hanya bertugas menghalau serangan lawan, tetapi juga menjadi penghubung antara lini belakang dan lini tengah, serta kerap menjadi pemimpin di lapangan dalam mengatur pertahanan tim. Dengan berakhirnya pemusatan latihan di Yogyakarta, Persebaya kini memiliki waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan diri menghadapi tim launching game dan kemudian melanjutkan ke kompetisi Liga 1. Tim ini harus memastikan semua aspek, termasuk lini pertahanan, sudah siap sepenuhnya. Manajemen perlu mendengarkan masukan dari para supporter yang begitu setia mendukung tim, dan mempertimbangkan untuk mendatangkan tambahan pemain asing berkualitas di posisi bek tengah. Di tengah persaingan yang semakin ketat di Liga 1, setiap tim berlomba untuk memperkuat skuad mereka. Persebaya, dengan sejarah dan dukungan supporter yang luar biasa, tentu tidak ingin ketinggalan. Mereka perlu memastikan bahwa setiap posisi di lapangan diisi oleh pemain-pemain terbaik yang mampu memberikan kontribusi maksimal. Supporter Persebaya, atau bonek, selalu memberikan dukungan tanpa henti kepada tim kesayangan. Mereka tidak hanya hadir di stadion untuk menyemangati tim, tetapi juga aktif memberikan masukan dan kritik yang konstruktif melalui berbagai platform media sosial. Harapan mereka sederhana, yakni melihat Persebaya tampil kompetitif dan meraih prestasi membanggakan. Kehadiran pemain baru, terutama di lini belakang, diharapkan dapat menjawab kekhawatiran para supporter dan memberikan kepercayaan diri tambahan bagi tim.
Manajemen Persebaya diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat skuad sebelum kompetisi dimulai. Dalam beberapa minggu ke depan akan menarik untuk melihat bagaimana Persebaya menyikapi situasi ini. Apakah mereka akan mendatangkan bek tengah baru yang mampu memberikan stabilitas di lini pertahanan? Persebaya Surabaya akhiri TC, pemusatan latihan, di Yogyakarta, segera perkenalkan tim saat laga uji coba lawan Persik Kediri. Persebaya Surabaya mengakhiri masa pemusatan latihan di Yogyakarta. Seperti diketahui, tim asuhan Paul Munster itu sudah menjalani pemusatan latihan sejak tanggal 15 Juli lalu. Selama masa pemusatan latihan, aspek fisik, teknik, taktik, hingga mental Bruno Moreira CS terus dipoles. Skema permainan dan penguatan chemistry antar pemain juga terus dikuatkan untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2024-2025. Setelah berada di Yogyakarta selama 2 pekan, skuad Persebaya akhirnya bertolak kembali menuju ke Surabaya. Pagi ini, 28/7, seluruh pemain dan ofisial kembali ke Surabaya. Tulis akun resmi Persebaya. Adapun Persebaya membawa pulang sejumlah pelajaran berharga dari Yogyakarta. Salah satunya adalah saat melakoni laga uji coba dengan melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agun, Bantul pada 20 Juli lalu. Saat itu, Persebaya Surabaya harus dihajar dengan skor 3-0 tanpa balas. Sejumlah permasalahan telah dicatat oleh Paul Munster agar bisa diperbaiki saat kompetisi sesungguhnya. Selain melawan Barito Putra, Persebaya Surabaya juga melakoni internal game sebanyak 2 kali. Internal game terbaru dilakoni Bruno Moreira CS sehari sebelum kembali ke Surabaya. Semua dalam kondisi bagus, siap menyambut tim launching game pada Minggu, 4 Agustus nanti. Sebagai persiapan menuju target utama Liga 1 2024-2025. Kini, Persebaya Surabaya akan menatap laga uji coba sekaligus launching tim melawan Persik Kediri. Laga melawan Persik Kediri akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu 4 Agustus mendatang. Sementara itu, Indosiar resmi menjadi official broadcaster tim launching game Persebaya yang akan diselenggarakan Minggu, 4 Agustus mendatang. Indosiar bersama video akan menyiarkan secara langsung uji coba terakhir Persebaya melawan Persik Kediri itu. Selain laga uji coba, dalam momen itu Persebaya akan mengumumkan skuad lengkap menuju Liga 1 2024-2025. Juga ada launching sponsor dan jersey yang didahului dengan opening ceremony dengan show heboh. Meski ditayangkan live, tentu nonton langsung di Gelora Bung Tomo akan memberikan pengalaman yang luar biasa. Indosiar melanjutkan kerja sama sebagai official broadcaster tim launching game Persebaya seperti halnya musim lalu. Bagi teman-teman bonek yang berhalangan, tidak bisa datang ke GBT bisa nonton di Indosiar, kata Ramsu Rahman, Ketua Panpel Persebaya. Tidak hanya musim ini, musim lalu Persebaya juga menggandeng Indosiar sebagai official broadcaster tim launching. Saling menguntungkan kedua belah pihak, membuat Persebaya dan Indosiar terus melanjutkan kerjasama. Mohamed Rashid ungkap cara pemain asing Persebaya Surabaya bersantai saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Seperti diketahui, skuad Persebaya Surabaya tengah menjalani pemusatan latihan, TC, sejak 15 hingga 30 Juni 2024 mendatang.
Para pemain Persebaya Surabaya menjalani latihan fisik yang intens serta taktikal untuk mematangkan persiapan menuju kompetisi Liga 1 2024-2025. Di tengah intensitas latihan tinggi yang dipimpin oleh Paul Munster, pemain Persebaya Surabaya tentu membutuhkan waktu bersantai untuk bisa mengembalikan energi. Para pemain asing Persebaya Surabaya rupanya mempunyai caranya tersendiri untuk bersantai. Normalnya, saya dan pemain asing lainnya terkadang pergi untuk menikmati kopi bersama. Ucap Mohamed Rashid. Ngopi tentu akan menjadi cara para pemain asing Persebaya Surabaya meningkatkan chemistry satu sama lain. Terutama melihat komposisi pemain asing Persebaya baru mengenal satu sama lain. Hanya Bruno Moreira pemain asing musim lalu yang dipertahankan. Sementara Mohamed Rashid, Gilson Costa, Flavio Silva, Slavko Damjanovic, dan Francisco Rivera merupakan rekrutan baru. Kita berusaha untuk menghabiskan waktu bersama, walaupun banyak kegiatan yang kita lakukan. Jika kami punya waktu luang, kami akan menikmati kopi bersama untuk bisa sedikit relaks, pungkas ex pemain Bali United itu. Menarik ditunggu bagaimana kombinasi 6 pemain asing Persebaya Surabaya musim depan. Akankah mampu meningkatkan prestasi bajul ijo yang terpuruk di musim sebelumnya? Mohamed Rashid langsung membuat bonek kesengsem dengan kemampuannya. Penampilan itu dicatatkan pada laga bertajuk Anniversary Game melawan Persibo Bojonegoro di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 29/6 lalu. Rashid langsung bermain di depan 40.000 bonek yang datang langsung mendukung klub kebanggaan. Sejujurnya, saya tidak berkata-kata tapi itu sangat luar biasa, para supporter. Luar biasa bisa bermain di depan penonton yang begitu banyak. Ungkap Rashid. Saya sangat berharap dan berdoa untuk memberikan mereka sesuatu yang positif serta musim yang baik. Tampil sebagai pemain pengganti, Rashid berhasil mencetak gol lewat tandukannya hanya 10 menit setelah dimasukkan. Membuat bonek langsung bergemuruh di seluruh penjuru stadion untuk menyambut gol pemecah kebuntuan dari pemain berkepala pelontos itu. Atmosfer yang diciptakan oleh bonek bahkan diakui membuat dirinya merinding. Mereka layak mendapatkan itu, yang mereka lakukan di Anniversary Game sangat luar biasa. Jujur belum pernah saya merasakannya, mungkin ini kali kedua saya melihat itu. Bulu kudus saya merinding, dan saya sangat menikmatinya. Kata pemain berposisi gelandang itu. Lebih lanjut, Rashid ingin terus memberikan kebahagiaan bagi para pendukung setia Persebaya terutama saat Liga 1 telah berjalan. Insya Allah kami akan memberikan mereka sesuatu yang bisa membuat mereka tersenyum. Untuk selalu mendukung, untuk selalu membantu tim dan jadi bagian dari tim. Meski telah bermain di dua tim yang mempunyai basis supporter besar di Indonesia, tetapi Rashid mengungkapkan bahwa bonek memiliki sesuatu yang spesial. Sejujurnya cinta serta dukungan bonek dan bonita hanya untuk Persebaya. Saya melihat itu, ada beberapa tim di Indonesia yang memiliki supporter yang luar biasa tapi sejujurnya di sini terasa berbeda. Ia juga mengingatkan pada bonek bahwa mereka adalah pemain ke-12, mereka adalah bagian dari tim yang sedang bermain di lapangan. Oleh karena itu, kehadiran bonek tentu diharapkan mampu memberikan dukungan maksimal dari satu laga ke laga yang lainnya. Dan perlu diingat bahwa mereka adalah pemain ke-12 di tim ini. Setiap kali kita bermain dan mereka datang ke stadion, kita tahu bahwa inilah supporter yang besar dan yang menjadi motivasi untuk semua pemain. Dukungan dari bonek tentu akan berpengaruh dengan permainan tim di atas lapangan. Tetapi Rashid sadar betul jika ingin mendatangkan pendukung lebih banyak ke stadion, timnya juga harus mendapatkan hasil maksimal. Dan itulah yang akan coba terus diwujudkan oleh Rashid di musim perdananya bersama Persebaya Surabaya. Di musim lalu bersama Bali United, ia mencatatkan 2 gol dan 5 assist dalam 32 pertandingan. Patut dinantikan kontribusi yang akan diberikan oleh Mohamed Rashid yang akan memperkuat lini tengah bajul ijo di Liga 1 2024-2025 mendatang.